Perkenalkan, nama saya Shalomita Theodora Kristalia Lintong dengan NIM 23101080. Perkenalkan, nama saya Priscilla Sinurat, NIM 23101064. Perkenalkan, nama saya Ardia Irene L. Manurung, NIM 23101086. Perkenalkan, nama saya Angela Jessica Manurung, NIM 2310101087. Perkenalkan, nama saya Gisela Tambuto, NIM 23101075. Perkenalkan, nama saya LM Sadikin, NIM 23101067. A few moments later. Perkembangan masa kanak-kanak awal, tengah, dan akhir. Yang pertama, perkembangan masa kanak-kanak awal atau early childhood. Masa kanak-kanak awal ini dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa kanak-kanak awal ini berlangsung pada umur 2-6 tahun. Adapun tugas perkembangan kanak-kanak masa awal. Yang pertama, belajar berbicara. Misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, belajar membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Serta yang keempat, belajar membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Contohnya, tentang konsep-konsep alam, jika ada matahari maka cuaca lagi panas, dan jika ada angin kencang dan mendung maka cuaca akan hujan. Kemudian ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Yang pertama, sebutan yang digunakan orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap usia ini sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada masa ini, anak-anak cenderung ingin melakukan semuanya sendiri, sehingga kurang mendengarkan perintah dari orang tua. Kemudian masa ini disebut juga usia mainan, karena mereka banyak melakukan aktivitas bermain. Kedua, sebutan yang digunakan para pendidik. Para pendidik menyebut masa ini sebagai masa prasekolah, untuk membedakannya dari saat di mana anak dianggap cukup tua, baik secara fisik dan mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mengikuti pendidikan formal. Yang ketiga, sebutan yang digunakan para ahli psikologi. Para ahli psikologi menganggap usia ini sebagai usia kelompok, masa di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu mereka masuk kelas 1. Ahli psikologi juga menganggap masa ini sebagai masa usia menjelajah, karena anak-anak masa ini rasa ingin tahunya tinggi terhadap lingkungannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Dan salah satu cara untuk menjelajah lingkungan yaitu dengan bertanya. Jadi masa ini juga disebut dengan usia bertanya. Tak hanya itu, usia masa ini juga disebut dengan usia meniru. Anak-anak masa usia ini sering sekali meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Perkembangan fisik. Pertama, dagu agak lebih jelas dan leher tampak memanjang. Kedua, bentuk dada lebih bidang dan rata. Kemudian, bahu lebih luar dan persegi. Ketiga, bentuk lengan dan kaki lebih panjang dan lebih besar. Keempat, jaringan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kelima, pernafasan lebih lambat. Keenam, detak jantung lebih pelan dan teratur. Ketujuh, kantung kemih bertambah besar ukurannya, sehingga anak bisa lebih lama menahan kencingnya. Perkembangan motorik. Pertama, perkembangan motorik kasar. Pada usia 2,5–3,5 tahun, anak sudah bisa berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, dan melompat. Kemudian, pada usia 3,5–4,5 tahun, anak dapat berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola, tetapi lengan masih kaku. Dan pada usia 4,5–5,5 tahun, anak dapat menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh,
dan dapat berenang dalam air yang dangkal. Kedua, perkembangan motorik halus. Pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun, anak sudah bisa meniru sebuah lingkaran, tulisan cakar ayam, dan dapat menggunakan sendok. Pada usia 3,5 sampai 4,5 tahun, anak sudah mulai bisa mengancingkan baju, membuat gambar sederhana, dan meniru bentuk sederhana. Dan pada usia 4,5 sampai 5,5 tahun, anak mulai menulis angka dan huruf sederhana dan membuat susunan yang kompleks dengan kotak-kotak. Perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Masa ini merupakan ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokusnya. Dalam arti bahwa anak-anak pada masa ini mudah terbawa ledakan-ledakan emosional. Adapun beberapa emosi yang umum pada masa kanak-kanak awal ini yaitu 1. Amarah. Penyebab amarah yang paling umum adalah pertengkaran mengenai permainan atau tidak tercapainya keinginan dan serangan hebat dari anak lain. Anak masa ini mengungkapkan rasa amarahnya dengan ledakan amarah yang ditandai dengan menangis, berteriak, mengertak, menendang, ataupun memukul. 2. Takut. Pembiasaan, peniruan, dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut, seperti cerita-cerita, gambar-gambar, film-film dengan unsur yang menakutkan. Pada mulanya, reaksi anak terhadap rasa takut adalah panik, kemudian menjadi lebih khusus seperti lari, menghindar, sembunyi, bahkan menangis. 3. Cemburu. Anak menjadi cemburu bila ia mengira bahwa minat dan perhatian orang tua lebih beralih kepada orang lain. Biasanya anak mengungkapkan rasa cemburunya dengan kembali berperilaku seperti anak kecil lagi. 4. Ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru dilihatnya. Reaksi pertama adalah dalam bentuk penjelajahan, sensomotorik, kemudian ia bereaksi dan bertanya. 5. Iri hati. Iri hati ini diungkapkan dalam bermacam-macam cara. Yang paling umum adalah mengeluh tentang barangnya sendiri, dengan mengungkapkan keinginan untuk memiliki barang seperti dimiliki oleh orang lain. 6. Gembira. Anak-anak mengungkapkan kegembiraannya dengan tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, melompat, dan memeluk orang yang membuatnya bahagia. Perkembangan kanak-kanak masa tengah dan akhir. Pada masa ini, anak-anak berusia 6 tahun sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Perubahan fisik yang menonjol dapat mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku dengan menjelang berakhirnya periode ini, dan anak mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis untuk memasuki masa remaja. Perubahan fisik yang terjadi menjelang berakhirnya masa kanak-kanak menimbulkan keadaan ketidaksamaan di mana pola kehidupan yang sudah terbiasa menjadi terganggu, dan anak selama beberapa saat merasa terganggu sampai tercapainya penyesuaian diri terhadap perubahan ini. Ciri-ciri masa middle childhood dan late childhood. Yang pertama, sebutan yang digunakan orang tua. Orang tua menganggap usia ini merupakan usia yang menyulitkan, di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah karena banyak dipengaruhi oleh teman sebaya. Selain itu, orang tua juga memandang usia ini sebagai usia tidak rapi karena anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam penampilannya. 2. Sebutan yang digunakan para pendidik. Para pendidik menganggap usia ini sebagai usia sekolah dasar. Para pendidik juga memandang usia ini sebagai usia kritis dalam dorongan berprestasi, suatu masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses. Yang terakhir yaitu yang ketiga, sebutan yang digunakan ahli psikologi. Bagi ahli psikologi, masa ini adalah usia berkelompok karena di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman sebaya sebagai kelompok. Pada usia ini, anak juga ingin menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan, berbicara, dan perilaku. Keadaan ini mendorong ahli psikologi juga menyebutkan masa ini sebagai usia menyesuaikan diri.
Perkembangan fisik pada masa tengah dan akhir kanak-kanak. Yang pertama, pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, dan hormon. Yang kedua, berat anak-anak bertambah rata-rata 3,2 kg hingga 4 kg per tahun. Yang ketiga, massa dan kekuatan otot berangsur-angsur bertambah. Yang keempat, gemuk bayi berkurang. Yang kelima, anak laki-laki umumnya lebih kuat daripada wanita. Yang keenam, perkembangan fisik mulai tampak seimbang. Yang ketujuh, motorik kasar menggunakan otot-otot besar, contoh duduk, menendang, dan lain-lain. Yang kedelapan, motorik halus, gerakan yang digunakan otot-otot halus yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, contoh memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, dan lain-lain. Perkembangan emosi. Pada masa ini, anak mulai mengerti ungkapan emosi baik dan emosi buruk yang dapat diterima oleh teman sebayanya. Pada masa ini, ada periode meningginya emosi yang terjadi pada anak-anak. Hal ini dapat terjadi karena keadaan fisik dan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti ketika sakit, ia cenderung lebih cepat marah. Penyesuaian diri dalam lingkungan baru cenderung menyusahkan anak-anak. Dengan mengekang ungkapan emosi eksternal, anak menjadi gelisah, tegang, dan mudah tersinggung oleh masalah yang kecil sekalipun. Dan karena keadaan emosi yang tidak tersalurkan dan tidak menyenangkan bagi anak, seringkali anak mencoba-coba meredakan keadaan ini dengan sibuk bermain, tertawa terbahak-bahak, atau mungkin menangis. Beberapa anak mempunyai teman akrab sebelum masa kanak-kanak berakhir. Mereka mengerti bahwa berbicara tentang situasi yang menimbulkan emosi tidak menyenangkan, seperti kecewa, sedih, akan sangat membantu. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pada masa ini sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas jika tidak bersama teman-teman. Dalam tahap ini juga ada geng anak. Banyak orang beranggapan negatif tentang geng anak, tetapi geng anak berbeda dengan geng remaja yang diidentik dengan keanarkisan. Perbedaan utama dari keduanya yang paling menonjol adalah bahwa geng anak merupakan kelompok sosial yang dibentuk oleh anak-anak sendiri, bukan oleh orang dewasa. Tujuan utama mereka adalah memperoleh kesenangan, bukan mengacau atau merusak, dan mereka merupakan perilaku sosialisasi yang penting pada akhir masa kanak-kanak.